I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. I have a Father. He calls me His own. He never leaves me, no matter where I go.
Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing. Di dalam sharing ini saya tidak membagikan rema dari pembacaan firman Tuhan, tapi akan membagikan pengertian yang saya dapatkan dari perundungan firman gitu ya. Jadi berbeda. Kalau rema itu saya membagikan pewahyuan atau pengertian yang saya dapatkan ketika membaca firman Tuhan per perikop misalnya. Tapi kalau pengertian atau pewahyuan ketika merenungkan firman, saya tempatkan itu dalam rekaman yang berbeda, dan saya cenderung membagikannya bersamaan dengan sharing gitu ya, seperti pada kesempatan ini. Selain itu saya akan berbagi kesaksian terkait dengan 7 tahun pelayanan ini berjalan gitu ya. Saya akan bercerita apa adanya dengan sederhana, karena memang seperti inilah cara saya, bukan cuma cara ya, tapi lebih pada kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya untuk melayani gitu. Saya lebih berbagi hal-hal yang real dari praktek hidup dengan cara yang sederhana, tapi telah mengubahkan hidup saya dan berharap mengubahkan hidup setiap orang yang setia mendengarkan apa yang saya bagikan gitu. Jadi kalau kita sudah menetapkan hati untuk sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, lalu kalau kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sekalipun itu bukan perjumpaan yang seperti yang dialami oleh sekelompok orang di luar sana, mereka melihat Yesus datang kepada mereka entah lewat penglihatan ataupun mimpi gitu ya. Kalau kita sudah mengalami Tuhan ya, sederhananya begitu, maka kita akan melihat, merasakan dan menyaksikan Tuhan berkarya lewat kehidupan kita. Membentuk kita ya, tetapi juga mengarahkan langkah-langkah kita, membawa hati kita seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Jadi itu yang saya alami ketika sungguh-sungguh mau hidup dalam Tuhan ketika 7 tahun yang lalu.
bertobat sungguh-sungguh tanggal 5 Mei nanti, kita 5 tahun gitu ya. Tapi sebetulnya nggak persis tanggal 5 sih. Saya hanya ingatnya itu sebagai, eee eee, seperti masa yang, eee, benar-benar, settle ya untuk menulis di Facebook. Rasanya rasanya kalau saya perhatikan kenangan-kenangan di, akun pribadi saya, eee, April itu sudah mulai menulis rema gitu ya, tapi saya pikir, seriusnya itu di awal Mei 2015 gitu. Nah, kembali seperti yang saya, katakan tadi bahwa ketika kita sudah berketetapan hati mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dan kiranya sampai pada menjadi orang percaya, orang Kristen sejati gitu ya. Ketika kita ambil keputusan itu, kita bertobat sungguh-sungguh, kita ikuti prosesnya mulai dari proses ketaatan, kemudian proses pembentukan karakter kita, proses mengubahkan itu kan hal yang sakit, menyakitkan bagi daging. Maka Tuhan akan terus berkarya. Tuhan akan terus berkarya. Eee, lewat, eee Roh Kudus juga Tuhan akan memperdalam, mempertajam pengertian kita tentang firman yang sudah kita baca di waktu yang lalu. Jadi akan selalu berkesinambungan prosesnya. Jadi Tuhan itu mengajar kita sangat, eee, sangat rapi dan, eee, dilakukannya dengan setia dan konsistensi. Sehingga semakin lama seseorang yang tadi saya katakan kalau dia sudah mengambil komitmen berketetapan hati untuk mengikut Tuhan, kalau dia juga melakukan bagiannya untuk setia dan konsisten, dia, memiliki ketetapan hati untuk sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti akan berjalan beriringan dengan Roh Kudus untuk membentuk dirinya, maka dia akan semakin murni hatinya, semakin diubahkan hidupnya, semakin dibentuk hatinya, semakin diubahkan hidupnya, mindset-nya semakin diubahkan. Kemudian semakin dia dewasa rohani, semakin bertumbuh, lalu, buah-buah rohnya juga semakin semakin, eee, semakin bertambah, semakin besar, dan hikmat yang ada padanya itu semakin dipertambah-tambahkan. Dan Tuhan akan terus pakai semakin berkenan, eee, hidupnya semakin berkenan Tuhan atas dirinya. Semakin dia mengalami kedekatan dengan Tuhan, semakin intim sama Tuhan. Karena untuk intim, untuk akrab sama Tuhan itu tentu take proses. Itu membutuhkan waktu. Harus ada kesepakatan dari dua belah pihak sama-sama setia, sama-sama konsisten, sama-sama mau. Tuhan tentunya sudah punya itu, setia, konsisten. Tuhan mau melakukan yang terbaik gitu ya. Nah, tinggal kalau kita melakukan bagian kita, maka proses berjalan bersama itu akan terus berlangsung. Eee, yang pertama saya mau lebih menekankan dulu pada, kedalaman firman ya. Tadi kan saya katakan bahwa kalau kita sudah berketetapan hati, ikut Tuhan, kalau kita lakukan bagian kita, kita setia, kita konsisten, kita mau diproses, Tuhan nanti akan terus bawa kita. Tapi kalau kita nggak mau diproses, ya Tuhan juga nggak maksa gitu. Nah,
contoh sederhana yang saya ingin bagikan adalah, eee, sesuatu yang Tuhan terus, teguhkan di dalam hidup saya, tanamkan dalam hidup saya, dan ini sebetulnya merupakan bagian daripada kesaksian, eee, dua peristiwa penting ya dalam hidup saya. Ya, pertama akhir April saya merayakan hari jadi, kemudian awal November kembali kepada panggilan hidup saya gitu ya. Ini sebetulnya sharing ini juga ada unsur kesaksiannya di di dalamnya gitu. Nah jadi, eee, belakangan ini saya ber ber eee, berurusan atau sedang ada, eee yang dikerjakan atau sedang berhubungan dengan orang-orang yang, eee, tidak mengerti kebenaran. Tentu karena nggak ngerti kebenaran, nggak hidup dalam kebenaran gitu ya. Eee, saya pernah katakan bahwa orang ya, kalau kalau dia memang hatinya jahat, eee, tidak terlepas daripada status agama ya, ini kan soal hati gitu. Kalau hatinya benar-benar jahat, apakah dia orang yang belum percaya Yesus atau orang Kristen, itu betul-betul, eee, sangat mengerikan gitu ya. Tapi di sini juga saya mau katakan bahwa ya, dan di sini juga saya mau katakan bahwa menjadi orang Kristen, kalau dia tidak hidup dalam kebenaran, itu juga tidak menjamin atau tidak akan membuat hidupnya berbeda daripada orang-orang dunia gitu. Jadi lewat eee, sebuah momen ini atau, eee eee, atau aktivitas ini, sebuah, eee, project yang saya lakukan ini, saya ber bersinggungan dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan gitu. Tapi tadi kan saya katakan bahwa ini kan soal hati, sebab kemarin juga saya katakan dan belakangan ini saya saksikan, jarang kita menemukan orang yang tak jarang kita menemukan ada orang-orang yang berhati baik di luar sana, sekalipun mereka nggak percaya Yesus, bukan orang Kristen, tapi hatinya baik. Tadi saya katakan bahkan belakangan ini ada saya ketemu orang ketika saya, membeli sesuatu membeli roti di sebuah toko roti gitu ya. Saya sedikit bercanda, "Wah, uangnya nggak ada nih, Mbak," gitu. Sembari saya cek, uang di dompet saya gitu ya. Eee, Lalu saya ngobrol, "Lancar puasanya?" Gitu. Dia bilang, "Nggak puasa." "Oh, orang Kristen ya?" Gitu ya. "Iya." eee, Kita ngobrol santai gitu, saya bilang saya juga orang Kristen. Mbak kasir ini mukanya itu kok, wajahnya, saya bukan menghakimi ya, saya sedang me membagikan fakta kepada kita gitu. Orangnya itu kayaknya tidak welcome gitu ya, tidak ramah gitu. Memang sih agak berbeda dengan culture mayoritas orang-orang di Jawa yang, eee, lebih, eee, welcome kalau kita bercanda gitu. Tapi di toko roti yang sama juga saya ketemu orang yang bahkan saya menduga dia bukan orang Kristen, ketika saya, pernah, ngobrol, dia lebih ramah gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, eee, soal hati itu menurut saya itu nggak ditentukan agama seseorang semata ya. Tapi kalau memang orang Kristen gitu ya,
sekalipun dia tadinya jahat seperti saya sendiri, kalau dia mau diproses dan menundukkan diri kepada kebenaran, maka firman Tuhan akan mengubahkan, ya kan? Itu eh, yang akan terjadi. Tapi kalau orang Kristen hanya Kristen KTP dan memang asal hatinya itu jahat gitu ya, nggak ramah, ya dia nggak berbeda jauh dengan orang-orang yang nggak mengenal Tuhan gitu. Sama dengan orang-orang yang eh, belum percaya Tuhan. Nah, orang-orang yang sedang berhubungan dengan saya ini, selain dari tadi saya katakan dia udah kategori manusia, orang yang punya hati yang jahat, eh, nggak jujur berarti suka bohong-bohong kan, eh, eh, ya hatinya nggak lurus gitu ya. Ditambah lagi dia belum kena kebenaran, dia bukan orang percaya, ya, ya hatinya seperti itu. Tadi aja kan saya katakan kalau orang Kristen kalau memang dasar hatinya itu jahat, nggak lurus, kalau dia nggak diubahkan dengan kebenaran sejati yang dia dia yakini, ya dia tetap saja dengan sama dengan orang dunia. Apalagi ini adalah memang nggak percaya gitu ya. Bagaimana dia mau berubah gitu. Nah, hal yang paling eh eh, hal yang paling eh, kental dari diri orang-orang dunia, orang jahat itu adalah menyangkut mamon gitu. Pada sharing sebelumnya kan saya katakan bahwa saya diajari oleh firman Tuhan bahwa kenapa kamu berbuat baik? Kalau seperti orang-orang di luar sana tujuannya untuk amal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu bukan motivasi yang benar. Motivasi yang mulia adalah supaya orang melihat perbuatan kita lalu memuliakan Tuhan. Sebab memberitakan Yesus tidak melulu dengan Injil. Tapi seperti yang Tuhan katakan di Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang saya juga taruh di dalam capas. Kita harus menjadi garam dunia. Kita harus menjadi terang dunia. Kita harus menjadi saksi. Orang bisa lihat Tuhan lewat hidup kita. Karena seperti di masyarakat kita tinggal, seperti ya di masyarakat kita tinggal, uh, seperti kita yang tinggal di kebanyakan di Indonesia ya, saya nggak tahu di luar. Orang akan cenderung hubungkan uh, sikap hidup seseorang dengan agama yang diyakininya kan. Jadi kalau kalau uh, seseorang melihat perbuatan kita itu tak jarang dikaitkan dengan agamanya. Oh, itu orang orang Kristen misalnya. Itu orang agama tertentu misalnya. Itu tak jarang dikaitkan dengan itu. Nah, makanya uh, apa yang firman Tuhan katakan bahwa bahkan Yesus sendiri yang mengatakannya bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Karena mereka kan tahu, mereka kan akan diketahui seperti pada ini kan Tuhan sedang berbicara kepada para muridnya. Orang-orang kan tahu, oh ini kan pengikut-pengikut Yesus nih, gitu ya. Dari mana akan mereka lihat Yesus yang ada di dalam mereka? Ya lewat perbuatan mereka, lewat perkataan mereka, gitu ya. Demikian juga dengan kita yang hidup sekarang. Dikatakan, oh itu orang Kristen, atau itu melayani Tuhan, itu orang rohani. Dari mana orang dunia tahu ada Tuhan dalam kehidupan kita?
semata-mata lewat sikap hidup kita. Uh, saya banyak belajar di uh, di momentum ini ya, ulang tahun dan juga 7 tahun angka sempurna pelayanan ini. Memang secara batin sih uh, tersiksa ya. Secara pikiran itu uh, 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 memusingkan gitu. Tapi uh, lewat semua keadaan yang tidak enak itu Tuhan pakai kembali kepada firman Tuhan. Semua akan mendatangkan kebaikan. Tuhan pakai keadaan itu untuk membentuk kita. Jadi selain membentuk kita, mempersiapkan kita, memurnikan kita, tetapi Tuhan juga ingin mengajarkan dan menunjukkan sesuatu gitu. Saya sangat tertarik perkataan seorang pesaksi dalam channel It's Supernatural yang berkata bahwa saya itu selalu sadar dimanapun saya berada selalu terkoneksi dengan Tuhan gitu. Perkataannya sederhana yang saya katakan, saya aminkan dan saya katakan kok gua banget juga gitu ya. Jadi kita kalau sudah setiap hari itu memiliki komitmen diri untuk bersekutu dengan Tuhan tiap-tiap hari, baik lewat doa juga firman-Nya, kita akan menjadi memiliki dua dunia. Kita hidup di dunia sekarang, tapi di alam roh, di dalam batin, di dalam pikiran, kita menyatu dengan Tuhan dan firman-Nya. Nah, jadi ketika saya berhubungan dengan orang-orang ini yang tadi saya katakan Roh Kudus mengajarkan saya bahwa kalau mau memberitakan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya Yesus, salah satu yang salah satu uh, uh, cara bagaimana untuk melakukan itu, mempraktekannya, mengimplementasikan itu adalah Tuhan Tuhan izinkan atau Tuhan giring bahkan ke kelompok orang-orang ini. Tempoh hari kan saya ada misi di Palembang. Itu berbeda cara untuk menjadi saksi saya memberitakan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya Yesus gitu. Ini juga sebuah sebuah kesaksian hidup yang saya nggak pernah pikirkan sebelumnya. Sungguh betul bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ketika kita merasakan, menikmati dan me, me, membiarkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita, kita menjadi pribadi yang lain sebelum kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Aslinya saya itu penakut gitu. Tapi oleh kekuatan Roh Kudus yang membangkitkan keberanian, saya tidak takut. Sebab saya memberitakan Injil bukan merasa diri agama paling benar. Sebab bahkan saya katakan pada mereka waktu itu agama Kristen pun nggak menyelamatkan. Orang Kristen pun banyak yang masuk neraka. Saya bilang ini bukan sok teo ya, karena akan ada dasar firman-Nya. Orang lebih cenderung melewati pintu yang lebar dan jalan yang luas gitu. Yesus juga berkata bahwa ada banyak orang yang berusaha untuk masuk tapi tidak akan bisa. Dan saya percaya itu adalah juga berbicara tentang orang Kristen. Nah, jadi mereka lebih menerima karena lebih pada diskusi, tapi saya tetapkan bahwa memang Yesus itu Tuhan dan satu-satunya jalan keselamatan gitu ya. Itu waktu itu. Nah, kalau sekarang saya berhubungan dengan orang yang kualitas hatinya jahat ditambah tidak tahu kebenaran gitu ya.
secara daging sih, berontak gitu ya, merasa kayak dijorokin gitu ya. Kenapa harus alamin ini gitu, padahal sudah hidup dalam doa, dalam segala rencana, eee, yang dikerjakan, eee, udah dibawa dalam doa dulu gitu ya. Saya mau katakan pada kita bahwa kalau kita mendoakan, sesuatu entah rencana, entah dalam bentuk apapun, entah entah dalam rencangan pribadi ataupun, usaha dan pekerjaan, bukan berarti selalu mulus seperti yang kita inginkan. Saya banyak belajar, seperti kemarin kan ada ada kisah Hagar yang kita baru belajar dari rekomendasi video. Ada kalanya Tuhan, eee eee, mengizinkan sesuatu karena memang itu harus itu jalannya gitu, dan itu maunya Tuhan. Ada waktu di mana, eee, kita tidak bisa me me gini, ada masa-masa di mana apa yang kita doakan itu nggak terjadi, tapi bukan Tuhan tidak menjawab. Sebab ada masa di mana harus kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, ketika saya merenungkan firman ya, Roh Kudus membuat saya mengerti lagi bahwa bukan cuma untuk Hagar, bahkan Yesus sendiri pun. Yesus bergumul, "Biarlah kiranya cawan ini lalu daripadaku." Tapi nggak bisa, mesti ada pertumpahan darah. Harus kehendak Bapa yang terjadi. Makanya kan di dalam doa, kita harus punya kerendahan hati sekalipun, punya penyerahan diri, sekalipun tidak selalu berkata-kata bahwa biar kehendakmu yang terjadi. Tapi kita harus punya sikap hati bahwa let your will be done. Bukan apa yang aku mau yang harus terjadi. Itu kan proses yang tidak enak yang Hagar harus lalui. Proses yang nggak enak yang Yusuf harus lalui. Proses yang menyakitkan yang Yesus harus lalui. Demikian juga Musa sebetulnya. Itu kan jadi saya kebayang ya, kebayang gimana stresnya, gimana tertekannya Musa berhadapan dengan Firaun gitu ya, yang muter-muter gitu ya, yang, hatinya nggak lurus, sebentar bilang, "Ya ya ya nanti, saya izinkan deh orang, eee eee, Ibrani, bangsamu keluar." Tapi ketika kelegaan, tiba, Musa berdoa untuk pemulihan, Mesir, dia bolak-balik lagi, apa, hatinya itu nggak lurus, mungkin juga pelintut ada juga tapi, eee, apa ya, hatinya itu bengkok gitu loh. Saya bisa rasa gimana walaupun sebetulnya nggak ada apa-apanya, penatnya, stresnya Musa, tapi Musa mesti lalui itu loh. Ada lagi nih yang Tuhan buat saya ngerti ketika kemarin pagi-pagi, ketika dalam pergumulan itu kan saya udah bagikan juga, saya berbahasa roh, memuji Tuhan gitu ya. Saya sambil puasa, mendengarkan lagu-lagu pujian dari YouTube gitu ya. Saya, eee, dibuat mengerti dan dihiburkan oleh Tuhan lewat syair yang ya seturut dengan firman yang berkata bahwa Tuhan Tuhan memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Lalu yang membuat hati saya semakin, eee eee, hancur di sini bukan berarti hancur berkeping-keping ya, tapi maksudnya, eee haru lagi adalah ketika saya mengerti bahwa Tuhan bukan cuma memberikan kemenangan, tapi Tuhan sendiri yang berperang gitu. Kalau kita baca bangsa Israel, kalau baca di Alkitab tentang bangsa Israel, tentang kemenangan mereka, sebetulnya mereka itu takut menghadapi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ketika Tuhan berbicara kepada Gideon, "Ya udah kalau kamu takut ajak aja bujangmu, Pura."
ikut sama kamu. Tuhan bilang sama Yosua, jangan tawar hati dan jangan kecut. Berarti karena Tuhan lihat eh, Yosua takut, gentar, atau berpotensi untuk itu. Makanya Tuhan bilang jangan jangan takut, jangan gentar, jangan kecut hati. Saya, saya sangat kagum dengan Tuhan dan juga firman-Nya. Segala sesuatu yang negatif Tuhan tidak izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan selalu berkata jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, jangan cemas. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Karena Tuhan yang berperang. Jadi yang tadi saya katakan bukan cuma memberikan kemenangan. Masalahnya dia sendiri yang lakukan gitu. Tuhan sendiri yang lakukan. Kalau bukan Tuhan yang berperang kepada bangsa Israel, mereka akan kalah. Karena mereka juga bangsa yang kecil, bangsa-bangsa yang musuh mereka itu orang enak, mereka secara fisik juga besar-besar, lebih garang dari mereka. Tapi karena Tuhan yang berperang, maka mereka menang. Itu yang uh, harusnya kita syukuri ya dalam hidup, dan kita menjadi tenang. Tadi saya katakan lewat perbuatan kita menjadi saksi uh, tentang Tuhan yang ada dalam diri kita. Tapi sebetulnya lewat pergumulan kita juga harus menjadi saksi bahwa tuh uh, kita kan punya Tuhan yang hidup. Jadi cara kita, sikap kita menghadapi pergumulan hidup yang terjadi itu berbeda. Kalau orang yang nggak kenal Tuhan, dia mungkin putus asa, dia mungkin bahkan melakukan cara-cara yang di luar akal. Tapi kalau orang Kristen itu berbeda. Karena ada Tuhan yang hidup dan bertindak, berperang atas hidupnya. Nah, saya uh, mengerti lagi banyak hal gitu ya. Kenapa sih nggak Tuhan sendiri aja langsung yang berperang gitu untuk uh, berhubungan dengan berhadapan dengan musuh-musuh orang Israel? Pernah renungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa yang mengatakan bahwa nanti kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Tuhan akan mempermuliakan kita. Nah, kenapa? Kenapa Tuhan uh, tetap harus melibatkan Yosua? Saya ambil contoh Yosua ya. Karena Tuhan mau justru meninggikan Yosua, sekalipun yang patut ditinggikan adalah hanya Tuhan. Tuhan Tuhan buat saya ngerti kayak gini. Tuhan justru ingin menaikkan status kita, mempermuliakan kita, membuat kita menjadi orang berprestasi, dibanggakan, mengangkat martabat kita di depan musuh kita. Kan di dunia ini, penguasa dunia yaitu si iblis dengan tatanan pemerintahannya memperhatikan semuanya. Itu yang terjadi dengan apa yang saya uh, uh, alami dengan orang-orang ini gitu ya. Saya bergumul, saya puji Tuhan sudah mau selesai gitu ya. Tuhan banyak ajarkan saya. Tuhan mau pakai menjadi saksi untuk mereka. Tapi dalam perjalanannya kan tidak mudah karena penguasa dunia ini, roh-roh teritorial, roh-roh jahat akan pakai orang-orang ini untuk membuat pusing, membuat berbelat-belit gitu kan. Itu semua roh-roh jahat yang ada di dalam hati dan pikiran mereka.
Tapi ketika saya tertekan, ketika saya, sangat stres, saya nggak bisa lagi tahu apa yang saya lakukan. Memang Tuhan mau mengajar bahwa bukan not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Bukan karena kekuatan, kehebatanku, bukan karena keperkasaanku, tapi semata karena Roh Kudus, gitu. Selain Tuhan ingin uh, pakai hidup saya untuk menjadi saksi dan garam untuk mereka, untuk menyatakan Tuhan. Lewat masa-masa sukar kan ada peperangan rohani di sana juga gitu ya. Tuhan paksa untuk berperang, untuk berpuasa, 2 peperangan gitu ya, bergumul, bersyafaat. Sedangkan hanya berpuasa saja itu sudah teriak daging kita, tapi dalam berpuasa juga ada tekanan dan harus berdoa, itu tambah lagi nggak enaknya. Tapi justru Tuhan mau mengangkat martabat kita, memberikan kemuliaan, puji-pujian atas kita lewat pergumulan dan peperangan itu. Jadi Tuhan itu seperti membagi kemuliaan, puji-pujian buat kita lewat setiap persoalan itu. Tuhan juga ingin menunjukkan kebanggaannya kepada kita bahwa ini loh anak-anak yang tangguh dan mempermalukan musuh. Beberapa kali kan dalam kesaksian ketika Tuhan memperlihatkan termasuk anak kecil itu tentang roh-roh jahat, Tuhan bilang do something atau say something, lakukan sesuatu atau katakan sesuatu. Saya banyak temukan itu di kesaksian channel Sid Roads gitu ya. Kenapa nggak ketika anak kecil itu berhubungan dengan roh-roh jahat yang ada di dasar laut itu atau orang-orang yang lain? Kenapa nggak Tuhan langsung hadir? Karena Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau buat kita mengerti tentang kuasa yang ada dalam diri kita. Tuhan juga bangga kalau kita mau bermitra dengan dia, sekalipun tadi saya katakan kok berasa kayak dijorokin ya. Padahal saya udah doa, tapi Tuhan izinkan masuk dalam kondisi yang tidak enak. Ternyata pelajaran yang Tuhan berikan itu sangat mahal, bernilai tinggi. Saya bahkan secara daging, bahkan di dalam jiwa saya setelah merasakan ini semuanya, lagi dong Tuhan gitu ya, lagi dong proses lah Tuhan gitu. Karena ada nikmat yang saya dapatkan ketika melewati itu semua. Memang daging akan selalu tidak akan mau. Gak usah menghadapi keadaan yang tidak nyaman seperti itu. Berdoa saja daging akan tetap tidak akan setuju. Saya kagum oleh pengertian yang diberikan Roh Kudus. Saya percaya ini pengertian Roh Kudus. Betapa stresnya Musa berhadapan dengan Firaun. Tapi Tuhan mau mempermuliakan Musa. Tuhan mau menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Tuhan itu lewat manusia itu sendiri. Demikian juga dengan Yosua. Kenapa nggak Tuhan saja yang habisin musuh Israel? Tapi Tuhan harus pakai ciptaan yang paling istimewa. Menyatakan kuasanya. Makanya katakan jangan takut, jangan gentar, jangan kecut hati. Sebab Tuhan yang berperang. Tuhan bukan cuma memberikan kemenangan. Yuk perang, perang. Kemudian nanti setelah perang saya lihatin dulu. Baru saya kasih kemenangan. Bukan gitu. Tapi Tuhan sendiri yang berperang. Kalau udah tahu ini semuanya. Maka kekristenan itu adalah kekristenan sebuah uh, 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 sebuah uh, pilihan hidup yang tak punya alasan sebetulnya untuk putus asa. Sebab Tuhan yang berperang atas kita. Tuhan ingin bertepuk tangan kepada kita ketika kita menjadi anak-anak yang kuat, bukan anak-anak yang gampang, yang kenal siapa dia dan
mengoperasikan, mengaktifkan kuasa yang ada di dalam dirinya melalui kita untuk menghancurkan kekuatan musuh. Dan Tuhan mau pakai kita untuk mempermalukan, melucuti kekuasaan roh teritorial, penguasa udara yang memang sudah dikalahkan oleh kemenangan Yesus di kayu salib. Saya diajar. Pertama tadi bahwa kalau mau menjadi saksi garam kepada mereka harus masuk dalam kelompok itu. Yesus pun meninggalkan ketidaknyamanan. Yesus pun meninggalkan kenyamanannya di di dari surga dan hidup dalam ketidaknyamanan di dunia ini, tapi untuk sebuah misi Bapa. Memang di dunia ini hal-hal seperti itu yang akan diterima oleh orang hidup benar, orang yang benar gitu ya. Karena kita kan bertolak belakang dengan cara hidup dunia ini. Yang egois, yang gak lurus, yang hatinya jahat, yang hanya mementingkan diri sendiri. Asal kita mau meninggalkan ketidaknyamanan kita, Tuhan akan pakai. Ini yang orang tidak mau lakukan kan. Boro-boro mau bawa ke dalam situasi yang tidak enak untuk menjadi saksi Tuhan. Sama seperti Paulus. Mana enak hidupnya. Sekalipun kuasa Tuhan menyertai dia. Jangankan untuk menjadi saksi seperti itu. Untuk bayar harga, melawan ketidaknyamanan saja, untuk tetap konsisten berdoa, memuji, menyembah Tuhan, berpuasa aja. Ada berapa banyak sih yang mau? Itu yang akan berada di dalam pelayanan ini. Dan firman yang saya baca ini kemudian berbicara. Supaya orang kenal Tuhan. Kan mereka kenal saya orang Kristen. Mau perkenalkan Yesus yang mulia, yang standar nilai hidupnya seperti ini lewat saya. Mereka nggak kenal Tuhan. Mereka nggak bisa lihat gambar dan teladan Yesus. Kemarin juga saya katakan, kalau soal uang untuk kebaikan, sekalipun merugi, tak akan sia-sia. Sebab Tuhan perhitungkan, bahkan Tuhan akan sediakan. Saya diproses, saya masuk dalam acara itu dan saya bersyukur uh, uh, Tuhan izinkan saya masuk dalam kondisi yang tidak enak, tapi akhirnya seperti yang tadi saya katakan bahwa malah jiwa saya bilang lagi dong, karena setelah saya lihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya, kekekalan nilai mulia yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Memang secara pikiran pusing, bahkan secara fisik melelahkan. Tapi roh saya tetap berkobar-kobar. Menyala-nyala, bahkan bagaimana menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya selama saya ada di dunia ini. Nah itu yang tadi saya katakan bahwa kalau kita sudah di dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan baik dalam doa dan firman-Nya, kita akan selalu akan berinteraksi dengan firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu akan terus semakin dipertajam di dalam hidup kita. Saya juga teringat dengan firman Tuhan yang sedang saya renungkan kan. Saya banyak sekali merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saya imbangi dengan membaca. Di Mazmur 37 ayat 9 saya renungkan ayat ini. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan baik dengan berpegang pada kepercayaan kita maupun menanti-nantikan Tuhan lewat doa, ada upah yang menanti yang besar dari Tuhan.
tetapi orang jahat akan dilenyapkan. Nah, kenapa begitu kerasnya hukuman bagi orang jahat? Saya bisa alami tadi kan saya katakan tentang Musa gitu ya. Bagaimana uh, beratnya berhubungan dengan orang yang berbelat-belit. Nah, saya hanya bersyukur bagaimana Tuhan uh, telah memilih kita gitu ya untuk hidup dalam kebenaran. Seperti yang saya juga tulis dalam judul uh, sharing ini. Betapa mulianya sebetulnya nilai hidup seorang Kristen sejati. Sangat berbeda dengan prinsip dunia yang hanya memikirkan dirinya sendiri, egois, menyalahkan orang lain, kemudian jahat, uh, tidak peduli orang lain, gak lurus hatinya gitu ya. Saya hanya di tengah seperti itu, firman Tuhan juga penghiburan gitu ya. Bersyukur dan semakin bersemangat menghambakan diri pada kebenaran. Karena ketika kita mau menjadi pelaku firman, itu bukan cuma mengubahkan hidup kita, tapi membuat nilai diri kita itu semakin semakin mulia, semakin berkelas, semakin bersinar, semakin cocok masuk dalam kerajaan Tuhan, semakin semakin uh, match, semakin sesuai dengan ciri orang yang tinggal di Yerusalem baru. Dimurnikan, dibersihkan, dan kita bisa melihat perbedaan dengan orang-orang jahat. Saya hanya berpikir kepada orang ini, ya berdoa sih supaya Tuhan berikan mereka hati yang baik. Tapi kalau pilihan hatinya tetap jahat, bisa mengerti nggak pikiran saya? Botoh nanti akhir hidup orang-orang ini, orang-orang jahat, baik mereka yang tidak kenal Yesus, yang tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, maupun orang Kristen yang tidak takluk pada kebenaran. Itu sudah sangat sederhana, gak perlu pengetahuan teologi yang tinggi. Sudah jelas katakan, orang yang jahat dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan perkataannya, dengan perbuatannya, nanti Tuhan akan lenyapkan mereka. Tuhan akan binasakan mereka. Mereka tidak akan pernah luput daripada penghukuman. Jadi firman Tuhan ini menjadi penghiburan. Serahkan saja kepada Tuhan. Tetaplah berlaku yang baik di negeri. Tetap hidup lurus, mengandalkan Tuhan, serahkan pada Tuhan. Tuhan akan membela. Saya bisa menunjukkan siapa Yesus menjadi garam dan terang di tengah mereka. Sekalipun saya mengalami ketidaknyamanan yang bahkan sangat luar biasa. Saya sambil berpuasa, berperang, bersyafaat kepada Tuhan. Dan saya percaya semua itu tidak kebetulan terjadi. Tetapi semuanya pastinya mendatangkan kebaikan. Semakin dibentuk buah-buah rohnya. Semakin dituntut untuk mengaplikasikan firman. Semakin dibersihkan juga. Saya bisa menjadi saksi dan garam. Saya juga bisa melihat perbedaan antara orang yang beribadah sama Tuhan dan yang tidak beribadah sama Tuhan. Tapi saya juga tidak menyombongkan diri ya. Saya juga uh, dimurnikan gitu ya. Selain lebih sabar tadi, lebih mengampuni dan sekalipun sangat sukar mengalah supaya nama Tuhan dipermuliakan, tetap berbuat baik kepada mereka. Karena tadi saya katakan bedanya orang dunia, salah satu yang paling kental, yang paling terasa bedanya orang dunia dengan orang percaya adalah dalam hal mamon. Kalau orang dunia, termasuk orang Kristen yang berpikir dunia yang belum diubahkan, selalu pikirannya uang, uang, uang dan uang. Tapi orang Kristen sudah diubahkan akan berpikir bagaimana caranya
supaya uang, supaya dengan mamon ini nama Tuhan dipermuliakan, orang mengenal kebenaran. Bagaimana caranya lewat uang ini menjadi sarana untuk mewujudkan kebaikan atau kebajikan. Sehingga kita lebih legowo. Orang-orang berlomba-lomba berbuat kebajikan untuk sebuah pahala. Kalau kita dengan motivasi untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, justru bonusnya nanti upah di surga yang berlipat kali ganda. 7 tahun angka yang sempurna. Saya betul-betul banyak sekali diubahkan oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk proses yang terjadi. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan sudah tangkap saya kembali dan saya uh, boleh yakin berkata bahwa saya sekarang orang Kristen. Dan sekalipun saya belum sempurna, tapi sudah banyak hal yang Tuhan ubahkan dalam diri saya lewat firman-Nya. Makanya itu yang selalu saya rindukan terhadap orang-orang yang saya layani. Kenapa saya katakan renungkan banyak firman. Firman itu bukan segalanya, pelita, terang, guru. Firman itu kan Tuhan. Kalau mau minta saran, nasihat, cara hidup dari Tuhan, lakukanlah firman-Nya. Itu akan mengubahkan, itu akan menghiburkan. Ada juga ayat-ayat firman Tuhan yang saya perkatakan gitu ya. Ini dahsyat dan luar biasa gitu ya. Memang semua firman Tuhan itu luar biasa. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Saya suka sambungkan ayat-ayat ini. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan menjauh daripada Tuhan. Lalu saya katakan lagi, kenapa orang yang berharap mengandalkan Tuhan diberkati? Kenapa orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan uh, diberkati? Kenapa orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan berbahagia? Sebab ada ayat lagi yang berkata bahwa sebab tidak kau biarkan orang yang berharap kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang berperang untuk aku. Jadi pengakuan-pengakuan iman dari firman Tuhan itu yang saya kerjakan. Baik dalam doa maupun membangkitkan iman di pagi hari. Itulah kenapa roh saya berkobar-kobar. Itu yang saya harapkan terjadi dalam diri setiap orang yang saya layani. Kenapa saya terus berkata, renungkan firman, renungkan firman. Tak akan bisa berubah orang kalau gak melekat dengan firman Tuhan. Bukan cuma melakukan ya, tapi melekat gitu. Kayak firman Tuhan itu ada di dalam hati dan benaknya. Seperti kemarin, saya baru bangun. Langsung firman di Maleakhi terdengar di hati saya. Dan nanti kamu akan lihat perbedaan orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan itu selalu menjadi kekuatan bagi saya untuk terus beribadah, berdoa pada pagi hari, seberapapun sukarnya. Sebab ada, tahu kan firman yang lainnya berkata bahwa karena ibadah itu mengandung janji. Kalau ibadah itu gak ada artinya, ngapain kita berkorban untuk itu? Menjadi motivasi untuk terus beribadah kepada Tuhan. Baik untuk keuntungan pada saat sekarang maupun di kemudian hari. Nah, orang-orang seperti inilah yang nanti yang tergolong dalam MTRC Advance. Hidupnya diubahkan sepakat dengan kekristenan yang tentu seturut dengan firman Tuhan ya. Sepakat bahwa orang Kristen itu harus baca firman. Sepakat bahwa orang Kristen itu harus berdoa, memiliki jam-jam doa. Sepakat harus menjadi pelaku firman. Sepakat menjalankan hidup kudus. Sepakat juga kalau udah sepakat dengan itu akan melakukan tuntunan TRC yang tidak memberatkan seperti Elpar. Lalu kemudian dengan memiliki gaya hidup menghafal modul. Itu yang nanti menjadi teladan di MTRC Advance. Dan di sini
eee, saya juga bagikan, eee, tadi kan ini, eee, merupakan kesaksian saya sebetulnya dalam, menjelang 7 tahun ya. Ya mungkin nanti udah kalau dibagikan hari ini saya rekaman hari Sabtu. Hari, Senin udah tanggal 2 ya, udah pas minggunya, eee, 7 tahun pelayanan ini. Nah, ini masih ada kaitannya dengan tadi saya katakan bagaimana yang Tuhan kehendaki itu adalah kita menjadi the real believer, menjadi orang percaya yang nyata gitu. Tuhan nggak bisa disogok, Tuhan nggak bisa di eee apa ya bahasanya, disogok atau dimanipulasi, dengan, eee, kefanatikan kita terhadap kekristenan, dengan pelayanan kita, bahkan termasuk dengan par kita. Itu Tuhan nggak bisa di di, eee, di ya disogok atau dimanipulasi, apalagi kata yang sama dengan itu. Tuhan hanya lihat kebenaran dalam batin dan sikap hidup kita. Justru sama seperti orang Farisi dan, ahli Taurat, sangat memuakkan baginya melihat orang-orang yang tahu kebenaran, tapi tidak hidup di dalamnya. Nah itu yang saya mau katakan di dalam kesaksian ini bahwa memang, tentang pelayanan ya, memang dari dulu saya tidak terlalu berambisi, akhirnya misalnya menjadi eee, gembala di sebuah gereja lokal tertentu. Saya katakan itu sungguh-sungguh, itu bukan sebuah ambisi atau menjadi pemimpin, menjadi, apalagi bergelar, STH, MTH, DTH, atau bergelar kerohanian yang lain. Itu bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang saya kejar gitu ya, saya berambisi dengannya. Tapi bagaimana mengalami Tuhan, mengalami hidup yang diubahkan, dan juga menjadi Yesus kecil, itu yang saya rindukan. Bagaimana saya, eee, lewat hidup saya banyak orang yang diubahkan. Seperti tadi kan saya udah katakan ketika, eee, mision eee eee, misi ke Palembang. Tapi sekarang saya semakin dibuat mengerti, melayani Tuhan bukan bukan seperti gambaran kebanyakan orang membangun gereja lokal gitu ya, disertai dengan, jam-jam ibadahnya. Bukan itu yang paling utama. Tapi di sini juga saya mau katakan bahwa bukan berarti mereka yang oknum-oknum hamba Tuhan yang di luar sana yang hatinya lurus itu salah dengan pelayanan mereka. Mereka jadi gembala, ada gembala sidang atau, eee eee, gembala gereja lokal mereka menjadi pelayan di sana, salah, enggak. Sepanjang mereka melakukan dengan benar, dengan takut akan Tuhan, sungguh-sungguh menyatakan kebenaran Tuhan, itu juga berkenan. Tapi itu yang saya mau katakan itu bukan segalanya dalam pelayanan. Lalu lalu, hal yang terus lagi meneguhkan pengertian yang saya dapatkan adalah saya baca, kesaksian, nanti saya bagikan, channel-nya ya. Rasanya juga saya sudah pernah bagikan juga sih, tapi nanti saya bagikan lagi nanti. Nah ini channel ini mengimbangi, channel yang, kesaksian surga yang belum lama kita bagikan gitu ya. Ini lebih pada, membagikan tentang kekerasan Tuhan, penghukuman Tuhan. Nah jadi nanti berimbang gitu ya. Sebab lewat, eee firman, Paulus juga katakan bahwa kamu harus memperhatikan kemurahan dan kekerasan hati Tuhan juga. Nah dalam video itu juga dikatakan bahwa Tuhan tidak suka dan akan menghukum para pelayan Tuhan, para, pastor yang hanya memberitakan sisi kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Mengerikan kan? Dan itu lebih banyak yang saya perhatikan ada di dalam dunia ini. Pelayanan
yang mengedepankan kasih, kebaikan, anugerah, kemurahan, berkat Tuhan. Tuhan tidak suka dengan gembala atau hamba Tuhan yang melulu berkata seperti itu. Karena di dalam kesaksian itu dikatakan, karena pengajaran orang seperti ini membuat umatku banyak binasa dan masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak peringatkan orang-orang yang dilayaninya dengan penghukuman Tuhan. Paulus kan sudah katakan, harus perhatikan kebaikan Tuhan dan juga kemurahan Tuhan dan juga kekerasannya. Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan yang baik, mengasihi, mengampuni, tapi Tuhan juga yang memberikan keadilan dan menghukum. Nah, karena si oknum hamba Tuhan ini, sekalipun pelayanannya besar, tidak tidak mengingatkan orang-orang yang dilayaninya atau tidak mengabarkan penghukuman Tuhan lewat mimbarnya, nanti dia juga akan dihukum sama Tuhan. Dan saya bisa terima itu. Karena saya sudah pernah katakan sama seperti orang tua. Orang tua memang mengasihi kita. Tapi ada aturan orang tua juga gitu kan. Bukan berarti karena orang tua mengasihi anaknya, lalu anak kemudian sembarangan atau berontak kepada orang tuanya. Enggak. Ada dignity-nya orang tua juga. Tuhan juga seperti itu. Bukan berarti karena dia Tuhan, Maha Pengasih, Pengampun, akhirnya kemudian kita sembarangan dalam hidup. Firman Tuhan peringatkan kita, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Berkali-kali firman Tuhan juga ingatkan kita, takut akan Tuhan. Di video itu juga dikatakan, saya bahkan gak suka, Tuhan, ini udah saya bahasakan ya, Tuhan gak suka dengan orang-orang yang memberikan persembahan persepuluhan dan juga persembahan-persembahan dengan kesombongan mereka. Sementara hidup mereka ketika di luar gereja sama dengan orang-orang dunia, dengan tetangga-tetangga mereka yang gak kenal Tuhan. Makanya tadi saya katakan bahwa sekarang saya mengerti bahwa bukan pelayanan yang saya kejar, tapi bagaimana saya menjadi garam dan terang diubahkan Tuhan. Tadi kan saya cerita ketika saya di Palembang, kota yang seperti apa kita tahu, saya dengan berani memberitakan Yesus kepada mereka. Termasuk dengan orang-orang ini. Sekalipun dia lebih tua, saya dengan berani katakan kebenaran. Oleh hikmat Tuhan saya katakan, kita bersyukur kita ini bangsa yang religius gitu ya. Coba tapi sayangnya banyak kita tidak mempraktekkan nilai-nilai agama kita gitu ya. Saya walaupun mereka sudah tua, tapi saya belajar untuk mengasihi gitu ya. Saya dengan berani katakan jangan tentang bohong-bohong. Saya katakan, coba kalau lihat di YouTube ya, rasanya bukan cuma kesaksian Kristen. Orang yang suka bohong, gak usah dosa yang kelihatannya sangat berat gitu ya. Bohong-bohong aja, itu tempatnya di neraka. Gitu kan. Nah itu yang selalu saya katakan kepada mereka. Makanya saya bukan orang yang fanatik gitu ya. Saya bahkan katakan pada mereka, agama Kristen itu juga tidak menyelamatkan. Tapi praktek hidup kita, saya katakan bahwa kita ini bersyukur menjadi bangsa yang religius, tapi sayangnya prakteknya begini, suka bohong-bohong, suka ngeduitin orang gitu ya. Saya nasihati dengan keras gitu. Tanpa harus sering membawa nama Yesus. Mereka pasti tahu siapa yang Tuhan yang saya sembah. Saya juga diubahkan gitu ya tentang pelayanan. Saya juga ketemu dengan orang yang dulu saya layani di kota ini. Dia bukan orang yang bahkan jauh daripada kata religius gitu ya. Sebelumnya saya ada ketemu dengan orang-orang yang saya pernah kenal 20 tahun yang lalu, dan juga orang yang bahkan saya layani sendiri gitu ya. Orang-orang yang kelihatannya religius, aktif di gereja, tapi sangat mengerikan apa yang saya saksikan dari hidupnya. Sangat memprihatinkan. Orang ini kelihatannya gak spiritual, tapi punya jiwa yang sangat 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 elok ya. Saya punya kedekatan batin dengan dia. Ketemu dengan istrinya dan anak-anaknya. Dan saya banyak belajar dari dia.
Sekalipun, ada hal yang saya pergumulkan gitu ya, akhirnya, dia jadi ikut, istrinya ke gereja istrinya, saya lihat ada patung gitu ya di ruang doanya. Dia tunjukkan saya rumahnya dan dia diberkati gitu ya. Ini saya jadikan, rumah doa, kamar doa gitu. Saya cuma berpikir bahwa ada hati yang mencari Tuhan ya, walaupun caranya belum benar gitu. Tapi hatinya lebih baik. Makanya saya tidak menjadi terambisi lagi untuk, kayak, membangun pelayanan seperti yang tadi saya katakan ya, membangun gereja, gereja, mengumpulkan orang, membangun tempat, enggak. Saya justru menjadi, mobile mobile church, become a living church, kemudian juga tidak terkotak-kotakkan. Saya bisa katakan bahkan bukan cuma kepada orang Kristen, bukan cuma kepada orang Katolik, tapi non-Kristen pun saya bisa masuk dengan nilai yang universal, ngerti kan maksud saya? Nilai yang umum yang harusnya ada di dalam agama, yaitu tentang keadilan, hati nurani, tentang kasih, eee eee, mengasihi sesama, hati nurani, tentang perilaku yang jujur. Saya bahkan bisa masuk kepada bukan cuma orang Kristen, tapi di luar Kristen pun dengan nilai Kristus yang sangat tinggi. Saya sangat bersukacita dengan Tuhan kerjakan banyak hal dalam kehidupan saya. Bahkan penerimaan terhadap di dalam pelayanan ini juga kan, sekalipun akan tetap tadi saya katakan MTRC Advance itu mereka yang sudah diubahkan, mereka yang sepakat dengan, kekristenan TRC, mereka adalah, karena sepakat mereka juga, akan melakukannya, berdiri bersama-sama, mereka teladan. Nah itulah seperti, kelompok, eee, pelayan, pengerja teladan nanti. Lalu bagaimana dengan yang dibikin internet? Bahkan saya katakan mulai menerima baik tentang orang-orang di TRC, WA gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan percayakan dalam pelayanan ini. Sebetulnya yang di sharing group juga, eee eee, nanti kami akan kerjakan, secara pelan-pelan dengan tim admin gitu ya. Mereka yang kalau di sharing group memang tidak aktif berbagi, akan digabungkan ke TRC. Supaya lebih berfokus, menerima tuntunan TRC, sekalipun mereka tidak berkomitmen melakukan PAR. Tapi mereka kan orang-orang yang dipercayakan untuk dilayani TRC. Mereka adalah orang-orang yang bersedia berada di TRC grup WA. Berarti mereka adalah orang-orang yang memang Tuhan percayakan untuk didoakan oleh siapa? MTRC Advance nanti. Yang memang berkomitmen untuk, eee, hidupnya diubahkan, kemudian itu yang paling utama banget. Kalau udah diubahkan, pasti gampang untuk menerima tuntunan TRC. Sepakat untuk menjalankan kehidupan yang total, hidup kudus gitu ya. Mengambil bagian dalam modul juga. Itu pasti kalau namanya hidupnya diubahkan pasti punya kerendahan hati gitu ya. Pasti juga punya gairah yang menyala untuk Tuhan gitu. Karena setelah saya melihat praktek di lapangan, kan tidak semua orang bisa saya katakan kamu harus par gitu. Saya masuk dulu dari nilai-nilai yang universal yang Tuhan sudah ubahkan dalam kehidupan saya seturut dengan firman-Nya. Berbicara bahwa tentang rokok misalnya. Dia katanya ada ruang doa tapi masih merokok. Saya mau tekankan bahwa kalau kamu mau jalankan doamu, harus betul-betul jalankan sesuai firman. Dan nanti kamu akan temukan bahwa tubuhmu adalah bait suci. Nggak perlu saya kayak ajak-ajak, dulu kan terlebih dulu 20 tahun yang lalu ketika saya ada di kota ini, ada di gereja lokal tertentu, orang-orang sampai kita jemput ke gereja, kita merasa kalau udah orang udah dibaptis, udah wow gitu ya, udah sukses gitu. Enggak, yang suksesnya itu adalah ketika orang diubahkan, mengalami Tuhan, bahkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nggak perlu kotak-kotakan, dia gereja ABC, bahkan tadi saya katakan non-Kristen pun saya bisa masuk dengan nilai yang mulia di dalam firman Tuhan.
terhadap orang-orang yang tadi saya katakan berhubungan itu kan. Mereka diam dengan berani oleh kuasa Roh Kudus. Saya katakan itu yang saya katakan gitu ya. Bahwa kita ini terkenal orang religius, tapi nggak menyerang, sama sekali tidak ada niat menyerang agama. Karena saya malah katakan bahwa kita bersyukur bangsa yang religius. Tapi oknumnya itu loh, nggak jujur, suka belat-belit, suka mementingkan diri sendiri, ngeduitin orang gitu loh. Saya bahkan katakan kepada mereka, ingatkan tentang akhirat. Karena semua agama kan berbicara tentang akhirat kan. Saya ingatkan masa di dunia ini berapalah. Karena ngeditin orang, ngerugikan orang dapat berapa. Udah seberapa kaya sih dengan itu. Coba lihat orang-orang yang korupsi di luar sana. Lihat akhir hidup mereka. Yang curang-curang, yang tipu-tipu. Saya nasihati mereka dengan standar nilai yang seharusnya ada dalam agama kan. Orang harus adil, nggak nipu-nipu, harus jujur gitu kan. Nggak perlu bawa nama Yesus, tapi mereka tahu inilah pengajaran orang ini berbeda dan aplikasinya berbeda. Saya selalu bilang kepada mereka kan nanti akan ditimbang amal dan kebajikan kita. Saya masuk dulu dari nilai umum, kan orang Kristen juga begitu. Dilihat Tuhan nanti hidup kita benar apa jahat. Ya kan? Ada penilaian kan, cuma istilah aja yang berbeda. Saya datang, saya katakan kalau saya sih prinsip iman saya, Yesus sudah mengampuni dosa saya. Jadi saya berbuat baik itu karena sadar diri saya sudah diampuni oleh Tuhan. Melakukan ini karena kasih, karena sadar diri udah diampuni sama Tuhan. Karena ada lagu yang saya dengar juga belakangan ini bahwa saya nyanyikan yang lagu salibnya, salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya harus sekali menikmati syair lagu ini. Darah nyawa Yesus itu dipakai untuk menebus dosa, membersihkan aku dengan dosa. Kalau orang sungguh sadar sesadar-sadarnya tentang pengorbanan Yesus dan mahalnya penebusan dosa ini, maka dia akan berjuang untuk tidak lagi menyakiti hati Tuhan, tidak lagi berdosa dengan hidupnya. Makanya tidak berbuat dosa itu karena mengasihi Tuhan, karena menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan, bukan lagi keterpaksaan. Jadi saya katakan pada mereka bahwa apalagi kalau saya sih prinsip saya begitu. Saya sudah diampuni oleh Tuhan. Menerima Yesus karena dia sudah mati untuk dosa saya. Saya sekarang percaya dan lakukan hal yang baik itu karena mau merespons pengorbanan Yesus itu. Nah, tapi kalau prinsip agamamu kan bahwa akan ada timbangan amal dan kebajikan gitu ya. Jadi saya ingatin, pikir-pikir itu, saya gituin keras gitu loh. Pikir-pikir itu, nanti di neraka nggak bisa keluar lagi. Saya gitukan kepada mereka. Saya katakan hal-hal yang kebenaran buat mereka. Sejatinya yang ada dalam norma agama kan yang kita tahu. Kan agama itu mestinya mengajarkan yang baik dan yang suci. Mereka diam. Juga bisa masuk ke agama apapun, saya nggak pertanyakan apakah engkau denominasi ini, Kristen atau Katolik. Nggak perlu karena memang Tuhan nggak urus. Tetapi kebenaran batin, sikap hati. Jadi saya bisa Tuhan mau pakai menjadi jadi lebih apa ya, lebih mobile, kemudian juga lebih tidak terikat sana sini, tapi bisa masuk kepada semua orang, terlebih mereka yang Kristen, bahkan non Kristen, untuk menyatakan ini loh nilai diri seorang yang beragama, nggak curang, nggak suka bohong-bohong, nggak nipu orang. Gak cuma mementingkan diri sendiri. Nah kalau ke Kristen kayak tadi saya katakan, tahu kalau dirinya itu baik suci. Lebih dalam lagi jadi teladan dalam perkataan, dalam kesaksian hidup. Sebab bukan, tadi kan saya katakan, udah berikan kesaksian Tuhan, malah nanti akan hukum para pastor yang tidak menyatakan penghukuman Tuhan. Sekalipun pelayanannya gede.
Karena kan kebanyakan orang sukanya mendengarkan kasih kebaikan Tuhan, anugerah kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Saya lebih pada mengingatkan orang tentang hidup benar, hidup suci, dan tentunya saya harus praktekkan. Upahku nanti Tuhan yang urus. Gak perlu saya dipuji orang, gak perlu saya dikenal orang, diceritakan orang tentang pelayanan saya. Tapi saya akan bersuka cita ketika oleh hidup saya banyak orang dicelikkan matanya. Apalagi kalau diubahkan oleh kuasa Tuhan. Dengan 7 tahun ini, 7 angka yang sempurna disempurnakan dalam perilaku, dimurnikan, dibersihkan. Semakin ngerti tentang bagaimana mamon itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan akan sediakan uang. Demikian juga dengan pelayanan. Jadi saya lebih merdeka. Awalnya jujur ketika datang ke Jambi, gak terjadi, kan awalnya kita mau lakukan penjangkauan, tidak terjadi, ada rasa perasaan gagal. Ada. Saya tidak munafik, ada perasaan gagal. Tetapi ternyata apa yang dalam pikiranku itu, dalam rencanaku itu bukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saya mau katakan bahwa kepada Tuhan bahwa saya hanya mau berada di tempat di mana Engkau berada. Saya hanya mau melakukan pelayanan seperti yang Tuhan mau. Udah tentukan saya seperti itu. Upah tidak ditentukan orang melayani di kota atau di desa, di hutan atau di kota, di pelosok atau di metropolitan. Tidak. Tuhan lihat dari sikap hati, ketulusan, apa yang kita perbuat seperti untuk Tuhan. Apakah dia menjadi gembala yang dikenal, gereja yang besar, dikenal dengan banyak jadwal-jadwal? Tidak. Tapi seberapa banyak hati dan hidupku menyenangkan hati Tuhan. Dan saya peringatkan banyak orang tentang kebenaran Tuhan, tentang kasih Tuhan, pengampunan, keselamatan Tuhan, tapi juga peringatkan tentang penghukuman Tuhan. Dahsyat Tuhan mengubahkan, memproses kehidupan saya. Saya orang Kristen yang bergairah gitu. Saya sangat mencintai Yesus. Saya sangat mengasihi Tuhan gitu. Saya terus bergairah untuk mengejar tujuan hidup saya gitu. Kemarin juga kan saya udah katakan, saya gak lagi ingin punya rumah nanti yang seperti ini, punya kendaraan yang seperti ini. Gak punya ambisi sedikit pun. Gak punya mimpi-mimpi, cita-cita, enggak. Persis sekali apa yang dikatakan Paulus. Yang penting ada yang dipakai, dimakan, cukup. Gak akan dibawa juga ke sana nanti, dalam kekekalan. Jangan gara-gara seperti itu mengejar uang untuk memuaskan diri sendiri, akhirnya menyimpang dari iman. Bahkan banyak orang kan karena pergumulan pekerjaan, usaha, udah undur daripada Tuhan. Ini kelihatan orang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Makanya penting mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya hidup kita diubahkan, mindset kita diubahkan. Kekristenan seperti ini yang saya cari dan yang saya nikmati. Dan orang-orang yang sepakat dengan saya itu akan terus bersama dengan saya. Dan kiranya kita tetap setia sampai kita bertemu dengan Tuhan. Saya berharap setiap orang yang mendengarkan sharing saya ini tentang kedekatan dengan Tuhan oleh firman Tuhan dan juga kesaksian ini, semakin kita memotivasi kita, menelanjangi diri kita, mempermalukan diri kita juga. Kok kekristenan saya begitu amat gitu ya, cuma kayak gitu amat. Dan berlomba untuk harus ketemu Tuhan dan mencari, mengejar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita pribadi. Gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kiranya memberkati kita sekalian dan juga terus memotivasi kita untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mengecek kekristenan kita. Kalau kita kekristenannya lesu, ada apa dengan hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Malu, apalagi sudah lakukan melayani Kristen sudah puluhan tahun, tapi kok tidak memiliki pengenalan dengan Tuhan, tidak punya gairah dengan Tuhan, tidak punya kedekatan, tidak punya kesaksian dengan Tuhan. Malu sama orang-orang yang bahkan non-Kristen yang kemudian mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Gara-gara kita punya hati itu nggak lurus, tidak mau diubahkan. Ini yang paling hakiki buat saya. Tadi saya katakan nggak bisa disuap, nggak bisa ya disuap,
nggak bisa disogok, nggak bisa disuap, nggak bisa dimanipulasi Tuhan dengan ibadah-ibadah kita, dengan par kita, dengan pelayanan kita. Nggak bisa. Tuhan hanya lihat praktek hidup yang nyata. Kiranya kita punya hati untuk mengoreksi kekristenan kita setelah mendengarkan sharing ini, gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.